di pinggiran Cibinong, di antara sawah yang mulai berubah jadi perumahan, dan jalur lalu lintas yang makin ramai. Berdiri sebuah pabrik tahu yang tampak biasa dari luar. Bangunan bata 2 lantai dengan atap seng yang sudah berlumut. Halaman kecil beralaskan tanah yang kadang becek saat hujan. Setiap pagi sebelum fajar tuntas, dari cerobong pabrik itu selalu muncul uap putih dan bau kacang kedelai yang sedang matang. Bau yang mengingatkan orang kampung pada sarapan, pada rumah ibu, pada hal-hal yang akrab. Tetapi ada sesuatu pada pabrik itu yang tak bisa dijelaskan oleh bau atau asap. Sejak beberapa tahun lalu, ketika pabrik kecil keluarga itu mendadak berkembang, jadi pabrik yang mempekerjakan puluhan orang, desas-desus mulai menyebar. Tahu yang dibuat di sana tidak pernah cepat basi. Pelanggan tetap datang dari kota. Dan ada malam-malam ketika beberapa pekerja mendengar desisan panjang, seperti bisikan di antara gulungan kain fermentasi. Dik, cerita lama tentang siluman ular putih yang memberi kekayaan dengan syarat mengerikan kembali dibisik. Mitos kuno Sunda yang orang-orang bilang, jangan diganggu. Itulah latar ketika kisah ini dimulai. Jangan salahkan para pekerja yang takut mencuci ember di tengah malam, atau tetangga yang memalingkan wajah bila lampu pabrik masih menyala tengah hari raya. Ada sesuatu yang hidup dalam dinding-dinding itu, dan suatu pagi, sesuatu itu akan menelan satu dari mereka. Tapi cerita harus dimulai dari awal, dari sumur tua di sudut pabrik, dari pemilik yang dulu miskin, dan dari pilihan yang dibuat di tepi kegelapan. Pak Ridwan selalu ingat hari ketika ia menemukan ular itu. Waktu itu pabriknya masih kecil, hanya 1 ruang produksi, 2 karyawan, dan sebuah gerobak yang sering bolong bannya. Ia pulang dari pasar dengan tangan gatal karena menimbang untung rugi. Kepala penuh rencana yang selalu kandas oleh kenyataan. Harga kedelai naik, pelanggan yang janji bayar lunas menunda, dan anak kecilnya yang sering batuk karena rumah yang bocor. Sumur di halaman pabrik itu sudah ada sejak neneknya. Airnya keruh, dinding batunya tertutup lumut, dan di musim kemarau airnya hampir tak bersisa. Waktu baru pindah, Ridwan sering meledek sendiri. Sumurnya tua, seperti nasib saya. Ia tidak menyangka nasibnya akan berubah pada suatu malam ketika hujan turun setengah mati dan petir memecah langit. Ia sedang menutup gerbang ketika suara ritmis dari sumur memanggil, seperti sesuatu yang sedang menyentuh kubit dari dalam. Dengan senter di tangan, Ridwan menunduk ke mulut sumur. Di bawah air yang beriak itu, sesuatu putih memantul di sinarnya. Sisik besar, seperti permukaan porselen yang retak, dan memantulkan kilau pucat. Mata ular itu, yang hanya sekilas terlihat, sebelum menenggelam menjadi titik gelap di antara riak air. Ridwan mondar. Jantungnya berdebar, tetapi ada juga rasa hangat di dadanya. Ketakutan dan rasa penasaran bercampur jadi satu. Ia tidak membunuh ular itu. Ia menutup-tutup sumur dan pulang. Malam itu ia bermimpi tentang angka-angka. Pesanan yang datang berderet, lembaran rupiah berjatuhan, dan pabrik yang dulu kecil menjadi barisan mesin yang berdentum seperti kapal besar. Dalam mimpinya ia mendengar suara mendesis, halus seperti kain diseret, yang berkata, airmu, darahmu, janji kembalikan. Keesokan harinya, sesuatu terjadi. Produksi naik, tidak secara ajaib diukur dalam liter atau kilogram, tapi dalam kualitas. Setiap tahu keluar mulus, padat, tidak cepat koyak. Pelanggan lama menjerit kegirangan, dan pelanggan baru berdatangan. Uang mulai mengalir. Ridwan, yang dulu selalu meminjam di warung tetangga, kini mampu memperbaiki atap yang bocor dan membayar sekolah anaknya. Tetapi bersama berkah itu, datang malam-malam yang hening dan tak wajar. Karyawan, yang sampai tadinya tidak peduli pada hal-hal mistis, mulai mengeluh. Ada desisan di ruang fermentasi, datang setiap jam 2-3 pagi. Desisan itu bukan suara mesin lebih, seperti helaan napas panjang yang menembus uap hangat. Tahu, lampu lekas redup ketika suara itu datang. Lalu aroma amis yang asing menyusup ke hidung, sesuatu yang bukan bau kedelai atau kapur pembeku. Lampu di lorong produksi berkedip, dan beberapa pekerja melihat bayangan panjang melintas di bawah pintu.
pada suatu dini hari. Si Jaja pembersih sumur yang juga pengantar tahu di sore hari dapat tugas untuk membersihkan dasar sumur. Ia melakukannya sendirian. Dia adalah lelaki berotot, jarang takut. Namun pagi itu orang melihat ia berjalan pelan ke sumur, membawa ember dan tikar. Jam-jam berlalu. Ketika seorang pekerja yang lain membuka pintu gudang untuk mengambil kapur, Jaja tidak kembali. Panggilan dan teriakan mereka hanya menjawab dengan gema. Mereka mencari, menyorot dengan senter, menurunkan ember ke sumur sebuah ember penuh. Tetapi tidak ada Jaja dimanapun. Yang ditemukan hanyalah jejak air yang berputar-putar di bibir sumur. Beberapa helai rambut yang menempel pada batu. Dan satu jejak lendir putih yang mengkilap seperti susu kental. Lidah rumor terbaru muncul. Ia diseret ke dalam. Warga berbisik, dan nama yang tak diucapkan terlintas siluman ular putih. Ridwan menutup mulut, menahan napas. Ia merasa bersalah. Ia merasa ada sesuatu yang dipanggilnya ketika menutup mata, melihat permata di dalam air. Ia berpikir pada uang, pada peningkatan produksi, pada sekolah anak. Di dalam kepalanya ada pertanyaan yang tak pernah ia sampaikan. Sampai kapan anaknya, Nina, sering membantu di pabrik mengangkat keranjang tahu, menempelkan label. Anak itu kecil, berambut lurus, kadang tertawa, kadang menggambar matahari di sudut papan tulis tua. Setelah kejadian Jaja, Nina mulai bermimpi aneh. Ia bermimpi tentang sisik, tentang air yang tidak dingin, tentang sosok putih yang melebar seperti selimut. Ia sering menggaruk lengannya di malam hari, seperti merasa gatal yang tak kunjung hilang. Malam-malam berikutnya, suara desisan semakin dekat. Pekerja yang melakukan pergiliran malam merasakan ada sesuatu yang memperhatikan ketika mereka membuka pintu pelayanan. Mereka melihat bikos garis seperti sisik di lantai yang lembab, dan ada bau yang baru, bau manis yang memuakan, seperti darah bercampur gula. Ridwan mulai mendapat tawaran. Orang dari kota ingin membeli pabriknya. Pengusaha dengan mobil hitam menawarkan modal besar untuk ekspansi yang lebih rapi. Uang itu berkilau seperti janji. Di balik tawaran-tawaran itu, ada bisik yang lebih halus. Sebuah janji yang tak perlu kontrak. Jika pabrik akan bertambah besar, jika stok melimpah, ada harga yang harus dibayar. Bukan pajak, bukan pinjaman, sesuatu yang berhembus dari sumur. Pada akhir ini, Ridwan duduk di kursi kayu di belakang ruang produksi, menatap sumur yang tertutup. Ia memegang foto keluarga. Istrinya yang sudah lama pergi ke kampung halaman, Nina, kecil, dan tersenyum. Di lembar kalender di dinding, ada tanggal pembayaran hutang yang sudah lewat. Di udara, desisan malam menempel seperti kabut. Dan, pada bibir sumur, sesuatu mengilap di bawah tutup batu, sebuah garis putih yang seperti sisik, tipis, namun nyata. Seakan menunggu tanggal jatuh tempo, Ridwan tahu pilihan itu datang kembali. Bisik yang sama dari mimpinya menggatuk-ketik di kepalanya. Kekayaan untuk pabrik, atau keselamatan untuk anaknya. Ia menutup mata, lalu membuka kembali. Dari kegelapan ruang fermentasi, suara berderet seperti tawa halus menyelinap keluar, bukan tawa manusia, melainkan tawa yang bersisik dan basah. Di kejauhan, seseorang memukul pintu berkali-kali, dan di udara malam terdengar desisan panjang, seakan menandakan bahwa kesepakatan telah mulai meminta untuk dibayar. Angin membawa aroma tahu yang hangat, menutupi desisan gitar dari warung sebelah. Suasana tampak normal jika kau melihat dari jalan besar. Namun, bagi mereka yang tahu mendengar, desisan itu bukan hanya suara. Itu adalah tanda bahwa sesuatu sedang memberi dan mengambil pada waktu yang sama. Dan pada malam, ketika bab ini usai, bayangan putih melintang dari sumur ke ruang fermentasi, seperti lintasan sapuan sisik, menyentuh ember-ember, dan kemudian lenyap ke kegelapan, meninggalkan udara yang lebih dingin dari biasanya. Sehari demi sehari, bau kedelai yang biasa di pabrik itu berubah menjadi sesuatu yang lebih berat. Bukan hanya aroma makanan, tetapi bau yang menempel di pori-pori pakaian, di sela kuku, di mimpi orang-orang.
Orang-orang kampung mulai menggosipkan hal-hal yang tak enak didengar anak-anak. Dan ada yang memutuskan untuk bertanya pada leluhur, pada sesepuh desa, tentang apakah sebuah berkah bisa begitu haus. Malam itu, pabrik tampak seperti biasanya apabila dilihat dari jalan. Lampu neon yang berkedip pelan, asap tipis keluar dari cerobong, dan seorang anak kecil menunggu kiriman tahu di depan toko kelontong. Tetapi bagi yang bekerja di dalam, malamnya tidak biasa. Jam menunjukkan pukul 2 pagi ketika Aziz, seorang tukang angkat yang biasa bekerja sampai larut, menutup pintu ruang fermentasi. Ia merasa seperti disentuh sesuatu di punggung, sebuah hembusan yang dingin dan lembab seperti napas besar yang melewati kerah bajunya. Aziz menoleh, hanya menemukan barisan ember yang berisi kedelai lunak dan kain putih yang menempel rapat. Ia menepuk dadanya, mencoba menyingkirkan rasa takut itu, lalu melanjutkan pekerjaannya. Di gudang, beberapa pekerja sedang beristirahat. Mereka berkekap-kekap tentang hilangnya Jaja, tentang polisi yang baru datang, tentang kabar-kabar di warung. Namun ketika salah satu dari mereka menggoyang kain fermentasi yang tebal, terdengar desisan panjang, lebih tajam, dan lebih dekat dari sebelumnya. Lampu gantung bergetar, lalu padam. Dalam gelap yang mendadak, bunyi seperti ribuan sisik yang bergesekan muncul, berenang di udara, menelusup ke telinga setiap orang. Mereka memegang senter dan menyalakannya satu persatu. Cahaya senter menumpuk, menari di atas kain, menyingkap sesuatu seperti bayangan melayang, putih, jauh di ujung ruangan. "Tenang," bisik seorang pekerja, tetapi suaranya pecah, seperti karet yang ditarik. Keesokan paginya, Ridwan menemukan bekas di lantai ruang fermentasi. Garis-garis tipis, seperti pola sisik yang tertinggal di semacam lendir yang mengering. Sekilas, seperti bekas sapuan sapu. Sekilas pula, seperti jejak tangan yang bukan tangan manusia. Ia menekuri bekas itu dengan jari. Dan ketika ia menyentuh, ada rasa dingin yang menembus kulit, seperti kulit lidah ular. Hatinya kembali berat. Di sudut pikirannya, bisikan mimpinya berputar lagi. "Airmu, darahmu, janji kembalikan." Nina makin sering demam. Demamnya bukan demam biasa. Pagi hari ia tampak pucat, dan di beberapa bagian kulitnya muncul sisik tipis seperti serpihan kembang tahu. Awalnya Ridwan menyimpulkan itu alergi atau iritasi kapur. Ia membalurkan minyak, membawanya ke bidan desa. Namun malam demi malam sisik itu menyebar, kecil, perak, redup. Mata Nina mulai berubah. Bola matanya sering berkilat di malam hari, memantulkan cahaya seperti mata kucing. Ia sering bangun menangis, menjerit tentang air yang memanggil, dan suara yang lembut. Pada suatu malam, ia terbangun dengan mulut yang penuh lendir putih. Ia menelan, kemudian menatap ayahnya dengan mata yang jauh lebih tua dari usianya. Warga mulai takut. Yang tua mengingat cerita lama tentang siluman ular putih, makhluk yang muncul di cerita-cerita malam, yang menawarkan keberuntungan dengan syarat mengerikan. Dalam cerita itu, sang siluman menuntut sesuatu yang mengikat, kadang uang, kadang janji, kadang sesuatu yang lebih gelap. Di warung kopi, seseorang berujar pada Ridwan, "Leluhur bilang, jangan main-main dengan yang putih, kalau sudah makan, mesti dibayar." Ridwan tidak menjawab. Ia menunduk, menatap tanah yang retak di halaman pabrik. Kabar tentang penawaran modal dari orang kota makin intens. Seorang pria berkacamata datang bertiga, membawa map tebal. Ia berbicara lembut, menyinggung ekspansi, mesin baru, pasar Jakarta. Di pojok ruangan, pria itu menatap sumur seakan tahu sesuatu. Ia bertanya pada Ridwan, "Apakah ada sumber air di sini?" Kualitas air berpengaruh pada tahu. Ridwan, yang berkeringat, hampir menjawab dengan sebuah kata yang lebih jujur. Namun, ia memilih senyum kaku. Di balik senyumnya, ada api rasa takut yang memerahkan matanya. Malam lain, pabrik kedengaran seperti ada pesta yang tak kasat mata. Ember berdentang sendiri, kain fermentasi berkibar meski tak ada angin. Dan ada satu suara seperti tawa yang meleleh, bukan tawa manusia, melainkan suara yang bongkahan dan berlapis sisik. Seorang pekerja, Udin, yang biasanya keras kepala, mengaku melihat sesuatu yang besar melintas di atas atap. Ia menggambarkan bentuk putih panjang yang melingkar seperti permadani,
dan mata yang berkedip seperti lampu dari dalam. Udin menggigil selama 1 jam setelah itu dan tak mau lagi tidur di asrama pabrik. Polisi datang menyelidiki hilangnya Jaja. Mereka turun ke sumur, menurunkan tali, menyalakan lampu tajam. Yang ditemukan hanyalah lendir putih, sisik kecil, dan bau manis hangat yang tak bisa dijelaskan. Polisi mengangkat alis mereka. Mereka menulis laporan resmi, menekan tangan Ridwan, berkata bahwa mereka akan berusaha, tapi di dalam hati Ridwan, ia tahu polisi tidak akan menemukan apa yang ia tahu, bahwa sesuatu memang tinggal di sana, sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan tangan manusia. Ridwan mulai mencoba menebus kegelisahannya. Dengan tindakan, ia membeli beberapa ayam dari pasar dan menaruhnya di kandang kecil sebagai persembahan. Bukan karena ia percaya, tetapi karena ia merasa bersalah pada nasib pekerjanya. Ia menaruh sedikit beras dan dupa di tepi sumur. Malam-malam awal, ketika ia meninggalkan persembahan itu, pabrik terasa lebih tenang. Desisan malam mereda untuk beberapa jam. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu pagi, kandang ayam kosong. Ada jejak lendir di pagar. Dan salah satu ayam ditemukan menganga lehernya robek, tetapi tanpa darah. Tubuhnya kokoh, kulitnya lembab seperti baru saja direndam. Deses-deses di kampung berubah menjadi ketakutan terbuka. Ibu-ibu tidak lagi bersedia membeli tahu dari pabrik. Anak-anak ditarik pulang lebih awal dari sekolah. Bahkan tukang ojek menolak lewat di depan gerbang yang biasanya mereka lalui. Sementara itu, kontrak penawaran dari pria berkacamata semakin menggoda. Mereka ingin membeli pabrik, tetapi juga menuntut kerahasiaan. Ridwan merasa terjepit. Jika ia menjual, keluarganya bisa hidup lebih aman. Tetapi bayangan tentang apa yang akan dilakukan pria itu pada sumur membuatnya tidak tenang. Apa yang akan terjadi jika uang besar itu menumpuk di tangan yang salah? Apa artinya uang jika untuk mendapatkannya harus mengorbankan sesuatu yang tak bisa ditukar? Di antara ketakutan, ada satu malam di mana sesuatu hampir membuka rahasianya. Ridwan terbangun karena suara Nina yang menangis di kamarnya. Ia menemukan anaknya berdiri di dekat pintu. Matanya berair. Tangan kecilnya menggenggam kain putih. Nina menunjuk ke arah sumur dan berkata dengan suara tipis. Ia bilang airnya haus. Ayah, ia bilang ibu akan kembali kalau kita memberi sesuatu. Ridwan merasakan muntah memutar di kerongkongannya. Ibu Nina memang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Pikiran tentang dipertemukannya kembali dengan ibu membuat dada Ridwan hancur. Tetapi di kepala lain ada alarm yang nyaring. Siapa yang berhak memutuskan antara hidup keluarga dan keselamatan anak? Malam-malam semakin panjang. Di balik keheningan, sesuatu yang putih bergerak, menyelinap, mengambil satu persatu hal-hal yang kecil, pakaian kotor, sapu, bahkan 2 ekor kucing menghilang. Pekerja memutuskan berjaga bergantian. Namun ketika mereka datang beramai-ramai ke sumur, mereka hanya menemukan air yang tenang, menatap balik dengan kilau cermin. Ada yang mendengar desisan yang bukan hanya di ruang fermentasi, tetapi juga di dalam kepala mereka. Bisikan sunyi memanggil nama-nama lama, menawar janji yang manis. Di akhir ini, Ridwan berdiri sendirian di tepi sumur di tengah hujan tipis. Hujan menimbulkan riak di permukaan air, dan di bawahnya ia melihat kilau putih yang tidak biasa. Gambaran panjang seperti ular yang berputar-putar memandanginya. Nina, yang berada di rumah, tiba-tiba menempelkan telapak tangannya di jendela, menatap ke arah Ridwan dengan mata yang penuh tatapan. Di rumah, lantai papan bergeser sedikit. Seakan ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Ridwan menutup mata dan berbisik, antara doa dan permintaan. Pergi, ambil aku saja. Jangan Nina. Angin malam membawa kembali sebuah desisan, lebih dekat dari sebelumnya. Desisan itu seperti janji yang mengintai. Di kejauhan, lampu-lampu kampung berkedip, kehidupan berjalan seperti biasa. Tetapi bagi pabrik tahu itu, malam telah berubah menjadi waktu pembayaran, dan setiap detik menebarkan rasa takut yang semakin berat. Ada suara yang bukan suara lagi, bukan bunyi alat atau langkah sepatu, melainkan getar yang merayap di antara tulang. Di pabrik tahu, suara itu memanggil dengan kelembutan yang menakutkan, seperti orang tua yang memanggil cucunya pulang.
Mereka yang mendengarnya tidak pernah bisa menyebut dari mana asalnya tepatnya. Hanya tahu, ketika suara itu hadir, udara menipis dan rambut ditengkuk berdiri. Suara itu bukan hanya memanggil tubuh, tetapi juga nama-nama yang tersimpan di sudut hati. Nama anak, nama istri, nama yang ingin dikembalikan. Inilah saat ketika pilihan-pilihan luruh menjadi tekanan nyata. Malam setelah hujan reda, pabrik terasa lengket. Kain-kain fermentasi menggantung seperti tirai tipis yang menahan napas. Para pekerja bergantian berjaga, namun rasa aman itu tipis, seperti kertas minyak. Jam menunjukkan lewat tengah malam, ketika sebuah suara ketukan terdengar di pintu kantor Pelan, rapi. Seakan ada orang yang mengetuk dari dunia lain. Ridwan membuka pintu dan menemukan satu amplop tanpa nama tergeletak di ambang. Di dalamnya ada beberapa lembar uang, cukup untuk melunasi hutang yang paling mendesak. Dan selembar kertas kecil bertuliskan, "Beri apa yang diminta, dan pabrik akan menjadi milik banyak orang." Ridwan meremas amplop itu sampai lipat kertasnya robek. Ia ingat janji-janji yang pernah ia tolak dan tawaran yang datang bertubi. Di meja produksi, ember-ember berisi tahu berdiri rapi seperti pasukan kecil. Nina tidur di kamar belakang, selalu menggigil di waktu malam. Matanya kadang memantulkan cahaya. Ridwan menatap foto istrinya di dinding, senyum yang tidak lagi hadir dan terasa seperti ada tangan dingin menyentuh bahunya. Menuntun pada jawaban, ia menutupi wajahnya dan menangis. Bukan karena uang, melainkan karena pilihan yang makin menyempit seperti cincin besi. Beberapa hari kemudian, seorang karyawan baru datang. Namanya Riko, asalnya dari kota lain. Tampak lugu dan butuh kerja. Ridwan merekrutnya tanpa mengira bahwa kehadiran Riko akan menggerakkan sesuatu yang lebih besar. Riko senang bekerja di ruang fermentasi. Ia rajin, cepat belajar, dan sering bekerja sampai larut. Malam itu, ketika Riko sedang membersihkan tempat penyimpanan, ia berhenti sejenak, terperangah melihat bekas seperti sidak sisik pada dinding beton pola yang berkelok seperti sulur. Ia mengusapnya dengan telapak, dan jari-jarinya terasa lengket. Ia menelan ludah. Pada pagi harinya, ia tampak pucat, matanya sedikit melebar. Ia bercerita pada Riken Rokonnya tentang mimpi yang aneh. Ia melihat seorang wanita naik turun permukaan air. Rambutnya panjang, kulitnya bening seperti tahu kukus, dan di belakangnya ada sebuah sosok putih yang memeluknya, seperti selimut kesehatan. Riko menurun dalam tempo yang mengejutkan. Pada hari ketiga ia mengeluh gatal di leher dan punggung. Pada hari keempat, muncul sisik tipis di pipinya. Pekerja lain mulai menghindarinya. Ridwan kembali dihantui rasa bersalah. Ia bertanya-tanya apakah ia membawa sesuatu dari sumur, apakah siapapun yang terlalu dekat akan terikat. Riko menjadi gelisah. Ia sering menatap ke arah sumur, dan ketika ditanya mengapa, ia hanya menjawab dengan suara serak, "Ada yang memanggil namaku." Ia bilang, "Aku boleh selamat jika aku memberi sesuatu." Sementara itu, di luar pabrik, isu-isu lebih gelap mulai menyebar. Seorang tetangga menemukan anaknya hilang selama 1 malam. Anak itu kembali keesokan paginya dengan selimut penuh lendir putih, dan matanya kosong seperti baru melihat jauh ke dalam air. Mereka menuduh pabrik. Penduduk berkumpul, beberapa membawa obor, beberapa membawa ceramah. Kepala desa diundang, di pos ronda, sesepuh kampung duduk dalam lingkaran, menghisap rokok, dan menggumamkan doa-doa lama. Mereka bicara tentang pantangan, tentang jimat yang harus ditaruh di pinggir sumur, tentang lonter-lonter yang tak perlu disentuh. Seorang perempuan tua yang rambutnya sudah putih seperti bulan memperingatkan Ridwan di muka umum, "Jika kau membuat deal dengan yang bukan manusia, tidak ada yang gratis." Mereka meminta nama, dan nama mereka tidak hanya memakan daging. Ridwan menanggapi dengan air mata. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak berniat buruk, bahwa ia hanya ingin memberi kehidupan pada keluarganya. Namun serentetan peristiwa tak bisa dielakkan. Susu di dapur mengental tanpa sebab. Rasa asin berubah menjadi pahit, dan jamur pada tahu tampak tumbuh seperti pola mata. Pabrik semakin kehilangan pekerja. Beberapa memilih pergi meski gaji ditinggikan, karena
ada yang tak mau lagi tinggal di dekat sumur. Para tetangga mulai menahan pesanan tahu, pendapatan menurun, dan semua itu membuat Ridwan tersudut. Ia merasa seperti dikepung oleh pilihan yang salah. Suatu malam, ketika kesedihan terasa paling pekat, Ridwan duduk di teras pabrik dengan botol kopi yang dingin. Tiba-tiba terdengar suara kayuhan sepeda dari luar. Pria berkacamata yang menawarkan modal kembali datang. Ia turun dari mobil mewahnya, menepuk-nepuk jasnya yang rapi, dan berbicara seolah membeli udara. "Pak Ridwan," katanya, "kita bisa menuntaskan semuanya dengan cepat. Saya akan beli pabrik ini. Dengan modal saya, ia menjadi salah satu pabrik tahu terbesar di Jawa Barat. Anda dan keluarga dapat hidup tenang. Semua masalah akan hilang." Suara pria itu lembut, namun ada sesuatu di balik ucapannya, sebuah nada yang membuat bulu kuduk meremang. Ia menatap ke arah sumur dan tersenyum tipis. Seperti orang yang baru saja menandatangani kontrak tak terlihat. Ridwan merasakan tangan yang lain menekan bahu, bukan tangan pria itu, tetapi bayangan keputusan yang telah menunggu. Penawaran itu tampak seperti takdir yang dijajakan. Ia memikirkan Nina. Bayangan akan anaknya yang sehat dan tertawa kembali berada di benaknya dengan lebih jelas daripada uang di amplop manapun. Namun ketika ia bertanya soal sumur, pria berkacamata itu hanya berkata, "Air itu berharga. Anda membuat keputusan besar, Pak. Tapi jangan khawatir, kita akan mengurus semuanya." Dan ia menambah, "Pelan saja. Beberapa hal harus tetap rahasia." Pada saat yang sama, di dalam pabrik, Riko semakin kritis. Suatu malam, ketika ia berada sendirian di ruang fermentasi, seseorang atau sesuatu mengunjungi mimpinya. Ia bermimpi tentang pelukan yang panjang, tentang gesekan sisik pada kain, dan tentang bisikan yang mengajaknya turun. Riko terbangun dengan berkak-berkak putih di lantai, seperti sisa-sisa lendir yang mengering. Ia meraih teleponnya untuk menelepon seorang teman. Namun suara di ujung sana bukan suara manusia. Sebuah bisikan yang manis mengatakan, "Berikan, dan kau akan diselamatkan." Riko tidak memberitahu siapapun tentang permintaan itu, sampai suatu sore, ketika ia tiba-tiba menghilang dari barak pabrik. Pekerja lain melihat ia berjalan pelan ke sumur, membawa sebilah pisau kecil konon untuk memotong kain fermentasi yang kusut. Mereka mengira ia akan memotong kain, tetapi ia tidak pernah kembali. Pencarian intens dilakukan. Tali dilemparkan ke sumur, senter menyinari kedalaman, sampai-sampai salah seorang pekerja muntah ketika melihat air sumur yang berputar pelan, seperti pusaran yang menunggu. Yang ditemukan hanyalah bikos garis di bibir sumur, beberapa helai rambut yang menempel, dan satu jejak lendir yang meluruh ke batu. Lagi-lagi, tidak ada Riko. Hanya suara-suara yang siola menahan napas dengan puas. Duka dan ketakutan meningkat. Pekerja ketakutan memutuskan untuk memprotes, mengancam untuk berhenti. Kepala desa memanggil tokoh agama setempat untuk melakukan ritual kecil, menaburkan air suci di sekitar sumur, dan menempelkan montera-mantera pada kayu. Namun ritual sederhana itu tidak menyurutkan desisan yang datang malam berikutnya. Desisan malah terdengar lebih lembut, seolah tersenyum di telinga orang-orang yang berjaga. Lalu, suatu malam, Nina semakin parah. Kulitnya yang semula hanya bersisik tipis, kini mulai menebal. Di sela jari-jari kecilnya muncul serat-serat yang berkilau, dan suaranya berubah lebih dalam, lebih bergetar. Ia sering berdiri di depan kaca, menatap diri sendiri, dan berkata pada bayangannya, "Ayah, ia bilang ibu akan pulang jika kita memberi yang ia mau." Ridwan, yang menyaksikan perubahan ini hari demi hari, merasa seperti kepalanya diremas. Ia mencoba membawa Nina ke tenaga kesehatan, ke dukun, ke siapapun yang mungkin tahu. Namun, diagnosis tak memberi jawaban yang memuaskan. Mereka menyarankan perawatan medis, antibiotik, mandi uap, tetapi tidak ada yang menghentikan sisik-sisik itu dari menyebar. Waktu berjalan menuju puncak. Uang di rekening Ridwan menipis karena biaya pengobatan dan kehilangan pendapatan. Tetangga berbisik bahwa pabrik harus ditutup. Beberapa malah menginginkan pemusnahan sumur. Namun saat Ridwan berangkat ke bank untuk mengurus pinjaman darurat, pria berkacamata
mendatanginya dan berkata dengan tenang, "Jika Anda menyerahkan pabrik hari ini, kami akan memastikan perawatan terbaik untuk Nina. Kami memiliki kara-kara profesional yang dapat menyembuhkan." Ridwan melihat pria itu dalam bayangan lampu jalannya. Terlihat ramah. Tidak, ada sesuatu yang menempel di sudut mulutnya, Siolowala. Ia baru saja memakan sesuatu manis. Di tengah kebimbangan itu, seorang tukang kayu dari kampung yang dikenal cerdik dan setengah gila karena sering bercakap sendirian datang kepada Ridwan suatu malam. Ia berkata, "Tidak semua yang putih itu suci, Rid. Dulu nenekku bilang, ular putih datang untuk menukar nama dengan hidup. Jika kau beri nama, dia akan menaruh sisik di tubuh anakmu. Kau harus memilih. Apakah kau ingin keluar dari hutang atau keluar dari ibu anakmu?" Kata-kata tukang kayu itu menancap dalam seperti duri. Ridwan tahu, ia harus memutuskan sesuatu. Tetapi pilihannya terasa seperti memutuskan antara dua kematian. Di akhir ini, suasana pabrik terasa seperti bilik pengadilan. Ridwan duduk di meja kerja, dikelilingi surat-surat penawaran dan foto-foto Nina yang semakin berubah. Malam turun seperti kain tebal. Di luar, lampu-lampu kota berkelip dan suara jangkrik seperti denyut yang tak kenal ampun. Dari sumur, desisan terdengar lebih tenang dari biasanya, hampir seperti bisikan. "Tepati janji, beri yang diminta." Ridwan berdiri, menutup mata, lalu berjalan menuju sumur. Ia menenggoda, menempatkan telapak tangannya di tutup batu yang dingin. Dari bawah, ada getaran halus, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu. Ia membayangkan Nina yang kembali sehat, senyum istrinya yang mungkin tak pernah kembali, dan masa depan yang sekarang bisa ia pilih. Di dadanya, sebuah suara lembut tak tahu, mungkin hanya kekosongan mengatakan, waktu hampir habis. Di luar, di tepi jalan, ada mobil hitam yang terparkir menunggu. Di dalamnya, pria berkacamata menunggu panggilan. Di langit, bulan terselip di balik awan, seakan menutupi satu mata. Dan di dalam pabrik, pada garis-garis sisik yang menempel di dinding, ada sesuatu yang bergerak, merunduk, menunggu keputusan manusia untuk mengikat perjanjian itu sepenuhnya. Malam menutup tirai, dan pada titik itu, pilihan Ridwan tidak lagi berada di tangannya saja. Malam-malam kini terasa seperti selimut tebal yang menahan napas. Di kampung, pintu ditutup rapat dan suara radio dipelankan. Bau kedelai yang dulu menghangatkan, kini menggantung seperti dosa yang tak terhapus. Setiap orang tahu, pabrik itu bukan lagi sekadar tempat kerja. Ia sudah menjadi pintu antara manusia dan sesuatu yang putih, dingin, dan lapar. Suara desisan bukan lagi kabar, melainkan tuntutan. Disinilah bab selanjutnya dimulai, ketika tekanan dari luar dan dari dalam menekan, sampai retakan tidak lagi bisa disembunyikan. Kabar tentang pabrik tahu di Cibinong tersebar cepat, seperti bau yang tak bisa ditutupi. Warga kampung berkumpul di balai desa, mendesak kepala desa untuk bertindak. Mereka takut, marah, dan lelah. Ibu-ibu yang tadi tak berani membuka toko, kini membawa arak dan bunga untuk ritual. Sementara ayah-ayah membawa obor, parang, dan surat petisi untuk menutup pabrik. Sementara itu polisi, yang awalnya meremehkan, mulai mengirim orang lebih banyak karena laporan hilangnya pekerja dan ketakutan massal. Di tengah ramai-ramai itu, hadir seorang perempuan tua yang tidak banyak bicara. Dikenal sebagai Mbok Sunan perempuan yang menyimpan cerita lama dan kata kota yang mengenyahkan tawa. Ia dipanggil, dan ketika berdiri, seluruh ruangan seakan mendadak merendah. Dengan intonasi yang pelan tapi tajam, ia menceritakan legenda siluman ular putih yang lain dari yang biasa diceritakan di warung kopi. Ia bukan hanya ular, ia penjaga sumur lama, roh air yang menuntut ikatan. Dulu, ketika desa kelaparan, nenek moyang kita membuat perjanjian, tapi perjanjian itu selalu bayar nama, darah, atau bayi yang tidak tahu apa-apa. Sekarang, perjanjian itu bangun lagi. Kata-kata Mbok Sunan menggelinding ke hati Ridwan, seperti batu. Ia duduk di pojok, menatap tangan bergelombang. Kepala desa mengusulkan pencabutan sumur menguburnya, menutup dengan beton tebal, atau bahkan menguras dan mengurungnya dengan mantra. Sebagian warga ingin pembakaran, sebagian lagi meminta
agar pabrik dipindah jauh dari desa. Tidak ada solusi sederhana. Semua pilihan berbau pengorbanan dan rasa takut. Di malam yang sama, pria berkacamata muncul lagi di pabrik. Ia datang bukan sendirian, ada 2 orang berpakaian rapi yang mengikutinya, dan sebuah koper besar yang tampak berisi kontrak. Ia menawarkan jalan tengah. Mereka akan membeli pabrik, menjamin perawatan Nina, dan menyingkirkan gangguan dengan tenang. Namun murahnya tawaran itu membuat darah Ridwan mendidih. Ada hal-hal yang tampak terlalu mudah. Ketika ia bertanya soal kondisi sumur, pria itu tersenyum dan berkata, "Kami tahu bagaimana merapikan hal-hal yang berharga." Nada itu bagai pisau yang dilapisi emas. Ridwan tak kuasa. Di suatu titik, ketika ia duduk sendirian di kantor, ia menemukan amplop lain tangan yang tidak terlihat menaruhnya di ambang pintu. Di dalamnya sebuah foto, gambar sumur dari sudut yang berbeda, dan di bawahnya tulisan samar, "Waktu hampir tiba." Ia merasakan napas dalam menusuk kerongkongan, seperti benda yang menuntut keputusan. Sementara itu, kondisi Nina semakin mengkhawatirkan. Kulitnya menebal, sisik yang semula kecil kini mengkilap seperti porselen. Dokter kampung hanya bisa memberikan obat demam. Dukun memberikan ramuan yang malah membuat Nina muntah, lendir berwarna susu. Di malam hari, Nina sering berdiri di jendela, menatap pabrik dengan wajah kosong. Sekali, ia menyentuh kaca dan menggumamkan sebuah nama, bukan nama ayahnya, bukan nama ibunya, melainkan satu kata yang membuat darah mengeras. Putih. Ridwan mencoba semua jalan sekaligus. Ia mengurus surat jual beli, ia memanggil tokoh agama untuk doa, ia menaruh jimat di sumur, dan ia bahkan mencoba menutup mulut para pekerja dengan janji uang lebih. Tetapi usaha-usaha itu hanya menunda, tidak menyembuhkan. Malam demi malam, desisan berubah menjadi musik yang lebih rumit. Kini ada nada yang seperti tangisan, nada yang seperti tawa bayi yang tidak lagi utuh. Di pabrik, para pekerja memutuskan untuk berjaga bersama. Mereka menyalakan api kecil, membuat lingkaran kopi dan rokok, bergantian tidur di berbagai sudut. Suatu malam, ketika Ridwan berdiri di samping ruang fermentasi, ia merasakan getaran di tanah, lebih dari sekadar suara. Ember-ember bergetar, kain-kain tertiup oleh angin yang hanya ada di dalam ruangan. Dari dalam salah satu ember, perlahan naik sebuah uap putih, berbentuk hampir seperti tangan. Uap itu mengepul, menatap Ridwan, dan memberi sebuah bisikan yang begitu akrab, sehingga hatinya nyaris meleleh. "Serahkan, dan ia akan kembali." Suara itu bukan berasal dari pria berkacamata, bukan juga dari dukun. Itu suara yang sama yang menemaninya sejak sumur itu dibuka. Kepanikan memuncak ketika suatu malam, warga memutuskan untuk melakukan sesuatu sendiri. Mereka berkumpul, memegang obor dan alat-alat. Koran-koran lama dipakai untuk membuat kertas pembungkus sebagai simbol pengusiran. Mereka berjalan bersama menuju pabrik dengan tekad membakar atau menutup sumur untuk menyelamatkan Nina dan menghentikan desisan. Ridwan menatap derap kaki manusia yang hendak memutuskan nasib pabriknya, dan untuk pertama kalinya ia merasa dirinya seperti orang asing di dalam hidupnya sendiri. Ketika kerumunan sampai di gerbang pabrik, suasana tegang memecah. Ada suara yang saling bersahutan makian, ratapan, doa. Kepala desa berteriak, "Tutup, tutup sumurnya!" Seorang pria yang memegang parang melompat maju, hendak memukul tutup sumur. Namun sebelum ia sempat mengangkat parang, sebuah bayangan putih melesat dari arah atap, menuruni tembok seperti kain yang diseret, lalu melilit ke tubuh pria itu. Mereka yang melihat mengatakan bahwa ia tidak langsung mati. Tubuh pria itu berdiri kaku selama beberapa detik, kemudian terhempas seperti boneka yang benong-benongnya diputus. Lidah beberapa orang merasakan sesuatu yang sejuk meluncur di tenggorokan mereka, aroma manis yang membuat kepala pingsan. Orang-orang mundur, ketakutan. Obor-obor padam satu persatu seperti ditiup. Di tengah kegaduhan, Ridwan melihat Nina berdiri jauh di antara orang-orang. Matanya bercahaya. Ia merasakan sesuatu di dalamnya yang bukan lagi sepenuhnya manusia. Ada ritme napas yang berbeda. Ada desahan yang seperti denyut air. Nina menatap sumur, lalu menengadah dan tersenyum-senyum
yang membuat darah Ridwan beku. Terdengar sebuah suara, bukan dari satu mulut tetapi bergema dari dalam tanah. Tepati janji. Suara itu membawa getar yang mengalir ke tiap urat. Saat kerumunan bubar oleh ketakutan, pria berkacamata melangkah maju, tenang seperti raja kecil. Ia membuka koper, mengeluarkan selembar kontrak dan sebuah pena berlapis perak. Di atas lembaran tertulis perjanjian pembelian dan perawatan. Ia berkata pada Ridwan dengan suara yang menenangkan, "Tanda tangani di sini, dan kami jaga semua. Perawatan untuk anak, kompensasi untuk warga, dan rahasia tetap aman." Di sampingnya, dua pria berpakaian rapi lainnya memegang beberapa amplop. Namun ketika Ridwan mengangkat pena, tangannya gemetar, bukan karena uang yang ditawarkan, melainkan karena bayangan Jaja, Riko, dan pekerja-pekerja yang hilang. Karena bisikan yang merayap di benaknya menyarankan harga yang tak manusiawi. Malam semakin pekat. Ridwan merasakan dirinya terbelah. Di satu sisi ada rumah yang bisa diperbaiki, sekolah Nina yang bisa selesai bayarannya, dan masa depan yang tampak mungkin bagi keluarganya. Di sisi lain ada bisikan di sumur yang mengingatkannya pada kedua kali permintaan, darah atau nama. Ia berpikir tentang anaknya yang kini hampir tak mirip lagi. Ia berpikir tentang hal-hal yang tidak lagi bisa ditukar di akhir ini. Saat cinta dan ketakutan saling tarik-menarik, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari dalam sumur, suara mendesis yang lebih kuat, lebih mendalam, terbangun. Tanah di sekitar sumur bergetar seperti jantung yang berdetak keras. Tutup sumur retak sedikit sebuah renggang tipis yang menebarkan cahaya putih dari dalam. Semua orang menoleh. Di sela-sela kegelapan itu, setitik sinar berubah menjadi garis. Dan garis itu semakin memanjang, membentuk pola sisik besar yang berkilau. Dari retakan itu, menyeruak aroma yang membuat semua orang menutup mulut, manis, asin, bau yang merangkak keingatan masa kecil, seperti kenangan yang dibayar mahal. Nina, yang berdiri menatap, mengangkat tangannya perlahan, dari bibirnya keluar nada yang tidak manusiawi, lagu yang terdengar seperti doa dan kutukan sekaligus. Lagu itu membuat orang-orang menunduk. Beberapa dari mereka menangis, beberapa terdiam, seperti tertarik ke dalam air. Dan ketika lagu itu mengudara di atas pabrik, satu sosok putih melayang, bukan jelas seperti ular yang utuh, tetapi seperti selendang panjang yang menari di udara. Matanya berkedip seperti dua lubang hitam yang menembus malam. Ridwan menjerit ke dalam dirinya sendiri, berusaha meraih Nina, meraih masa lalu yang masih mau ia pegang. Namun sebelum ia bisa bergerak, pria berkacamata melangkah ke depan, dengan tenang menutup koper dan memasukkan pena. Ia tidak menyeret Ridwan. Bukan ia yang menekan. Yang menekan adalah udara. Bisikan yang menuntut nama. Dan di saat itu, ketika semuanya tampak runtuh menjadi satu titik, Ridwan sadar bahwa keputusan yang akan diambil nanti tidak hanya soal pabrik, soal jiwa di dalam rumahnya. Malam menutup seperti kain tebal. Di dalam hati kampung, sesuatu telah bangun, dan pembayarannya belumlah selesai. Malam-malam di Cibinong kini seakan memiliki pemilik lain. Lampu jalan tidak cukup terang untuk mengusir bayang-bayang. Suara-suara yang biasa anjing menggonggong, motor melintis, teredam oleh desisan yang selalu kembali. Semua orang tahu sesuatu sedang menunggu. Namun tidak ada yang mau mengaku bahwa mereka takut. Ketakutan itu seperti tepung halus yang menempel di pakaian, tidak terlihat dari jauh, tetapi tidak mungkin disapu bersih. Senja hari itu tampak seperti biasa. Langit pudar, aktivitas pasar turun, dan pabrik tahu mengeluarkan asap tipis yang biasa. Namun di dalam, udara terasa tebal. Para pekerja yang tersisa bergerak lambat, tangan mereka penuh cekungan kerja, mata mereka penuh kecemasan. Ridwan duduk di mejanya, memegangi amplop yang belum sempat ia buka. Di luar, mobil hitam pria berkacamata masih terparkir, seolah menunggu salam yang belum disampaikan. Pagi datang dengan kabut tipis yang menggulung lapangan. Saat Ridwan menengok ke ruang fermentasi, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir muntah. Jejak-jejak sisik besar menempel di lantai, seperti tapak raksasa yang baru saja melintas. Jejak itu berkelok menuju sumur,
lalu menghilang di bibir batu. Bau manis yang samar menggantung di udara, bau yang membuat kepala pusing dan ingatan melayang ke masa lalu yang salah. Pekerja yang membersihkan lantai berkeringat dingin. Mereka memutar-mutar ember air, namun lendir itu sulit hilang, menempel sampai ke celah kayu. Di rumah, kondisi Nina memburuk. Sisik di lengannya kini seperti sisir halus, rapat dan berkilau saat terkena cahaya. Kulitnya terasa dingin bila disentuh. Matanya yang dahulu bulat, kini memantulkan cahaya hijau ketika terkena lampu. Suara tidurnya bergelombang, sering diselingi desah yang tidak manusiawi. Ridwan duduk di samping kasur kecilnya setiap malam, mengusap rambutnya, merapal doa yang setengahnya berasal dari kitab suci dan setengahnya dari bisik-bisik di pasar. Ia menyangkal di hadapan dirinya sendiri bahwa perjanjian itu sudah masuk ke urat keluarganya. Namun, kenyataan menempel keras. Sesuatu telah menuntut, dan sesuatu itu sedang menagih. Di kampung, para tetangga mulai bertindak sendiri. Pagi itu sekelompok ibu-ibu datang membawa gentong berisi air kembang yang diberi daun sirih dan sedikit garam. Mereka mengetuk pagar pabrik, menyanyikan mantra-mantra yang diwariskan turun-temurun. Mereka berharap bisa menutup celah, menutup ruang bagi apapun yang menghisap. Mbok Sunan berdiri di depan, menepuk-nepuk bahu mereka dengan suara yang lembut namun tegas. Kita tak bisa menyerang yang tak kasat mata dengan bara atau parang. Kita harus kembali ke akar, kembali ke cerita lama. Tawar yang tulus, bukan yang dibuat pakai uang. Suaranya seperti mesin yang mengendurkan ketegangan. Namun di mata semua orang terlihat, kata-katanya bukanlah jaminan. Sore harinya, muncul kabar seorang bocah dari dusun sebelah ditemukan di pinggir sungai. Kulitnya penuh lendir putih, matanya kosong, dan ia hanya menggumam satu kata, air. Warga mengaitkan itu dengan pabrik. Kepala desa mengadakan pertemuan darurat. Di ruangan itu, suara-suara saling tumpang tindih yang menuntut pabrik ditutup, yang menuntut pemilik dihukum, yang meminta penyelidikan lebih jauh. Polisi hadir, namun langkah mereka terasa lambat. Birokrasi seperti sapu yang tak pernah cukup kuat untuk membersihkan meja yang penuh kotoran. Di tengah semua itu, pria berkacamata kembali menawarkan sebuah jalan. Bukan hanya membeli pabrik, tetapi juga mengambil alih permasalahan itu dengan cara yang katanya profesional. Ia menawarkan uang besar, perawatan medis untuk Nina, dan janji keamanan untuk tetangga. Di hadapannya Ridwan merasa seperti terpenjara di antara dua pilihan yang sama-sama membahayakan. Ia ingat wajah Nina kecil, tawanya, jari-jarinya yang sering ia kuburkan dalam adonan tahu ketika help produksi. Ia ingat janji pada istrinya yang telah tiada untuk menjaga anak mereka. Di meja Ridwan, pena berwarna perak, menunggu tanda tangan sebuah simbol yang entah mengangkat atau menenggelamkan. Malam itu, Ridwan mengambil keputusan yang berat. Ia menandatangani satu lembar kontrak. Kecil, bukan kontrak besar yang membawa kepemilikan penuh, tetapi sebuah surat perjanjian sementara yang menjanjikan penanganan medis dan kerahasiaan. Ia berharap cemas bahwa ini hanya rekayasa, bahwa dengan sedikit uang dan bantuan, segala sesal bisa dibayar. Ia menaruh tanda tangannya dengan tangan gemetar. Diiringi bisikan hening, pria berkacamata mengangkat kopernya dan pergi, meninggalkan uang sebaris dalam amplop dan janji yang lembut. Namun, seperti semua kesepakatan di sini, tanda tangan itu bukan akhir, melainkan mata rantai yang mengait. Semalaman setelah penandatanganan, suara di pabrik berubah lebih tebal, lebih berlapis. Ember bergesek, kain berkebar, dan desisan seakan menari dalam ritme baru. Nina terbangun beberapa kali, memandang ke arah kamar ayahnya, seakan menunggu sesuatu. Pada pukul 2 pagi, ia terbangun dengan jeritan suara yang membuat burang-burang di luar diam. Ketika Ridwan berlari ke kamarnya, ia menemukan Nina berdiri di sana, tangan terangkat, mata melotot, dan di sela-sela bibirnya ada cairan putih yang mengalir pelan. Nina menatap ayahnya dan mengeluarkan satu kata yang membuat udara berhenti. Ridwan merasakan segalanya runtuh. Kata itu bukan hanya perintah, ia seperti ritme yang memanggil sesuatu untuk muncul. Ridwan mencoba memeluk Nina, tetapi tubuhnya dingin dan berat. Di luar, di ruang fermentasi, ken-ken bergerak sendiri,
menumpuk si keneken, disusun menjadi sesuatu. Salah seorang pekerja, Udin, yang berjaga malam di area produksi, melihat melalui jendela kaca, dari dalam ruang fermentasi, muncul sesuatu yang berkilau putih, bukan utuh, seperti ular besar yang biasa didengar orang, melainkan lembaran-lembaran tipis seperti kulit yang melayang, berputar, lalu bertumpuk membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran, ada ruang kosong yang berdenyut seperti lubang napas. Keesokan paginya, warga menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Jejak-jejak itu telah membentuk pola di tanah, pola yang menyerupai simbol-simbol tua yang Mbok Sunan katakan pernah ada. Simbol perjanjian. Di antara pola itu, tertinggal sebuah benda kecil sepotong kulit putih, lentur, setebal kuku, yang bila disentuh rasanya seperti kulit manusia, namun dingin seperti batu. Mbok Sunan memegangnya dengan jari gemetar, lalu menunduk dan menangis. Ini bukan hanya tanda, katanya. Ini adalah bagian dari janji yang telah dimakan. Ia ingin nama lebih banyak, ingin lebih dari sekadar tanda. Kemarahan melahirkan tindakan. Malam berikutnya, sekelompok pemuda dipimpin oleh seorang saudagar lokal yang reputasinya keras, memutuskan untuk menggali sumur. Mereka menurunkan alat, mengangkat tutup, dan menatap kedalaman. Air di dalam berputar-berputar seperti lingkaran yang tak berujung. Mereka ingin mengurasnya, memasukkan kapur, menutupinya. Namun saat salah seorang dari mereka menengadah dengan ember kosong, sesuatu menyentuh kakinya dari bawah, sebuah sentuhan dingin yang membuatnya terjungkal. Mereka melihat di dalam air sebuah bentuk putih yang menghiasi permukaan mata kecil, seperti titik-titik yang melihat balik. Ember itu jatuh, air memercik keluar, dan dari dasar sumur tercium bau yang manis sekaligus asing, yang membuat salah seorang pingsan di tempat. Aksi-aksi itu hanya membuat keadaan semakin kacau. Polisi memperketat penjagaan, sementara pria berkacamata mengirimkan pesan lewat orang kepercayaan bahwa mereka akan mengintervensi segera. Ridwan kini hidup dalam cangkang ketakutan dan penyesalan. Ia mendengar kabar bahwa beberapa investor lain menanyakan status pabrik, menawarkan uang lebih banyak jika ia mau pindah. Namun uang bukan lagi jawaban, sudah terlalu banyak darah dan kengerian terikat pada koin itu. Di akhir ini, sesuatu yang tidak terduga muncul dari kejauhan. Malam itu, angin datang kuat, membawa bau laut yang aneh ke tengah Cibinong, seperti aroma asin yang tidak seharusnya ada di tengah sawah. Dari arah sumur, terdengar desisan panjang yang tidak lagi menyerupai hembusan angin. Suara itu seperti menyanyikan nama-nama. Di tepi sumur, di tempat di mana tutup retak minggu lalu, kini ada bekas jejak panas, seolah sesuatu telah menyentuh batu dan meninggalkan tanda. Ridwan berdiri menatap, dada sesak, dan dari kejauhan, secara samar di bawah cahaya bulan, ia melihat sesuatu putih melingkar di udara, lebih besar dari yang pernah ia lihat, bergulung seperti selendang raksasa. Matanya, bila disentuh cahaya, tampak seperti lampu yang memantul. Di dalam rumah, Nina bersandar di jendela. Senyum di wajahnya belum pernah semanis itu. "Ayah," ia bilang, "ibu akan datang." Ridwan menutup mata, menahan napas, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Bagaimana aku bisa menukar ini?" Di udara malam, desisan itu menjawab dengan cara yang tidak manusiawi, lebih keras, lebih dekat, seakan semua perjanjian lama kini menuntut pelunasan. Malam kini seperti kain tebal yang menutup mata kampung. Suara-suara biasa, gudang berderak, motor lewat. Iwam berkekok, tertelan oleh desisan yang datang dari tempat yang sama. Sumur dan ruang fermentasi. Bau kedelai tetap ada, tapi ada lapisan lain di atasnya, bau manis yang membuat kepala pusing. Bau lendir yang menempel di rambut anak-anak yang pulang sekolah. Semua orang seolah menahan napas, menunggu apakah yang putih itu akan meminta lagi, dan apa bentuk tagihannya kali ini. Seperti benang yang ditarik semakin keras, segala sesuatu di pabrik mulai terkumpul menuju satu simpul. Pagi itu, Ridwan membuka pintu pabrik dengan tangan gemetar. Di meja kerja ada selembar kertas yang bukan berasal dari pria berkacamata, sebuah kertas tua, robek, penuh tulisan tangan yang hampir pudar. Di atasnya tertulis nama-nama, tanggal, dan sejumlah simbol yang dikenali Mbok Sunan,
sebagai tanda perjanjian lama. Ridwan membacanya berkali-kali, sampai huruf-huruf itu berputar di kepalanya. Di salah satu baris, tulisan tangan kecil menuliskan satu frasa yang membuat darahnya beku. Bayar dengan yang bernama, bukan yang tak bernama. Hari-hari berikutnya seperti satu rangkaian beban. Pekerja semakin sedikit, mereka yang takut pergi, mereka yang ditolong pergi, mereka yang menghilang, dan produksi meski masih tinggi terasa seperti racun. Setiap tahu yang keluar lumer sedikit di mulut, tetapi di belakangnya ada rasa bersalah yang tak bisa dihapus. Nina semakin sering berbicara dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Kadang ia menyanyi bahasa lama yang tak dipahami Ridwan, dan kadang ia memanggil nama-nama yang Ridwan kenal sebagai tetangga lama yang sudah meninggal. Matanya kini bukan lagi mata anak. Ada kedalaman yang dingin di sana, cahaya yang menatap dari balik air. Suatu sore, ketika hujan turun rintik-rintik, Ridwan memutuskan mencari jawaban. Ia menemui Mbok Sunan di rumah gambelnya, rumah kecil yang penuh jimat dan kain putih yang digantung. Mbok Sunan menatapnya dengan mata yang sibuk menimbang. Ia bercerita tentang asal-usul sumur itu. Dahulu, katanya, ada perjanjian antara kepala desa lama dan roh sungai yang menjaga musim. Perjanjian itu tertulis pada kulit kayu, dibayar dengan sesuatu yang bernama, agar roh itu tahu siapa yang menjadi miliknya. Jika yang dibayar adalah nama, maka roh akan menuntut lebih banyak nama lagi saat kenyang. Mbok Sunan menegaskan satu hal yang membuat rambut Ridwan berdiri. Kalau sudah mulai minta nama, ia tak berhenti sampai semuanya bernama anak, pekerja, satu persatu. Dan saat nama sudah penuh, ia akan meminta darah. Nama membuatnya punya hak untuk menagih yang hidup. Ridwan pulang dengan nyeri di dada. Ia ingat Riko Jaja, bocah yang ditemukan di sungai. Ia ingat jejak lendir dan bisikan. Di malam yang gelap, ia merogoh-rogoh laci, mencari apa saja yang bisa dipakai untuk menutup mulut perjanjian itu. Mantera, kertas, air bunga. Ia membaca salinan terakhir dari buku catatan moyangnya dan menemukan satu catatan lapuk tentang cara memutus yang rumit. Harus ada persembahan balik yang tulus. Sebuah nama dikembalikan secara sadar, dan ritual yang diulang 3 kali oleh 3 orang yang tak terkait darah. Tetapi bagian terpenting yang ditulis di tinta pudar adalah peringatan. Jika yang menawarkan bukan hati, ritual akan memantulkan, sumur akan menuntut ganti yang lebih keras. Ridwan tahu ia tidak punya banyak waktu. Nina semakin mendekat ke permukaan yang bukan manusia. Di sore hari, ia menemukan bekas gelang wanita di pinggir sumur gagang emas kecil yang mirip gelang istrinya. Ia jatuh, terduduk. Ada rasa bahwa sesuatu ingin melengkapi dirinya sendiri dengan potonggen-potonggen hidup yang pernah dicintainya. Ia menatap foto istrinya dan bertanya keras pada udara, apa harga yang pantas? Jawaban, hanya desisan di kamar kosong, sebuah suara yang menolak. Semua kau tahu tentang kebaikan. Warga desa mencoba berbagai cara. Kepala desa memanggil tokoh agama yang lebih besar dari biasanya. Doa-doa diucapkan di tepi sumur dengan bahasa yang keras dan lampu minyak yang berkedip. Beberapa orang membawa garam, beberapa menempatkan pisau di bibir pintu. Semua usaha itu sukses menenangkan suara sampai beberapa jam. Namun bila malam semakin dalam, suara desisan itu kembali, lebih halus, seolah menertawakan upaya mereka. Pokan polisi dengan seluruh prosedurnya, kebingungan laporan menumpuk, saksi bicara saling bertentangan, dan bukti-bukti tak bisa dipastikan. Lendir mengering, jejak sisik lenyap saat disentuh, dan kamera CCTV di atap pabrik merekam hanya kegelapan yang bergelombang di antara kekacauan itu. Pria berkacamata tidak sabar. Ia meningkatkan tekanan, mengirim perwakilan yang menuntut supaya Ridwan menyelesaikan penjualan. Mereka menawarkan janji yang lebih manis, perawatan khusus di rumah sakit di kota, dokter yang katanya mengerti kasus langka, dan uang tunai yang bisa menyelesaikan semua hutang. Namun ada catatan kecil yang selalu terucap di sela kata-kata mereka. Tentu, ada proses yang harus kita jalankan. Ridwan mulai curiga bahwa mereka tahu lebih dari yang mereka ungkapkan. Ada kemungkinan mereka sendiri berurusan dengan hal serupa. Atau, lebih buruk,
memanfaatkan roh itu untuk keuntungan. Pikiran itu membuatnya mual. Suatu malam yang berat, pabrik menyala seperti sarang. Para pekerja yang tersisa berkumpul dan sepakat untuk melakukan ritual sederhana 3 orang yang tidak sedarah untuk membaca doa dan meletakkan persembahan. Ridwan, Udin, dan seorang tetangga yang bukan kerabat dipilih. Mereka menyiapkan dupa, air bunga, dan beberapa butir beras. Mbok Sunan setuju untuk memimpin, memberi instruksi. Jangan ada yang berpikir, mahu menukar. Berikan dengan hati. Mereka menaruh persembahan di bibir sumur, membaca doa, dan menunggu jawaban. Ritual pertama berjalan tegang. Udara menjadi dingin, embun, menempel di kulit, dan desisan datang sebagai bisik yang panjang. Ada satu saat ketika permukaan air bergelombang dan sebuah bentuk samar menonjol, sebuah kepala tipis, seperti benjolan putih yang menatap. Mereka membaca lebih keras. Bentuk itu menghilang. Mereka mengira berhasil. Malam kedua, ritual diulang. Namun ada perbedaan. Ketika Mbok Sunan memohon agar nama-nama dikembalikan, tidak ada suara, hanya ada hening tebal. Lalu sebuah napas yang melekat pada leher Ridwan. Ia merasakan sesuatu menusuk pergelangan hatinya, rasa seperti jarum kecil yang bukan jarum. Saat ia melihat tangan, ada bekas jejak kecil, seperti ladam yang memerah. Di pagi hari, sebuah laporan datang. Sapi tetangga ditemukan mati di lantai kandang. Kulitnya utuh, tetapi bulunya terangkat, sebuah tanda yang bagi sebagian orang berarti pembayaran telah dimulai. Ketakutan kini berubah jadi putus asa. Ridwan melihat Nina semakin melewati batas. Suatu malam, ketika ia kembali dari meletakkan obat yang dipreskripsikan oleh dokter pria berkacamata, ia menemukan anaknya hilang. Hanya ada jejak lembab kecil yang mengarah ke arah sumur. Ia berteriak memanggil, memantulkan senter ke setiap sudut. Dan ketika sinar menyapu bibir sumur, ia melihat ada bekas tapak kecil, tapak sisik yang samar. Dari dalam, desisan memanggil nama istrinya. Itu bukan suara yang diinginkannya dengar. Ia berlari seperti gila, turun ke dalam sumur, memegang bibir batu, dan menatap ke dasar. Air berputar diam, lalu permukaan memecah, dan sebuah wajah tipis muncul di belakang riak. Bukan wajah manusia utuh, tapi potongan wajah yang dikenali. Potret samar istri yang tersenyum, tetapi matanya kosong. Ayah, suara itu terdengar setipis udara. Ayah, aku rindu. Ridwan menggigil. Ia tahu bahwa apapun yang keluar dari air bukanlah nyata. Apa adanya itu adalah peniruan, tiruan yang memanggil lembut. Ia meraih satu sabuk dan hampir melompat turun ketika sesuatu menariknya dari belakang, tangan yang dingin dan kuat memegang bahunya, menariknya mundur. Ia jatuh terduduk, napas terengah. Di belakangnya, Nina berdiri, rambut basah, tubuhnya tertutup lendir putih, matanya menatap kosong. Di mulut kecilnya, ada bekas yang seperti garis, seperti bekas cakar halus. Ketika Ridwan memeluk Nina, tubuhnya terasa berbeda, seolah ada dua makhluk beradu di dalam satu kulit. Anaknya yang takut, dan sesuatu yang lain yang tersenyum. Keesokan harinya, para tetangga melihat perubahan drastis. Nina berjalan keluar, menyusuri jalan kampung, dan ketika ia lewat rumah-rumah, anjing-anjing yang biasanya galak menjadi tenang. Orang-orang melihatnya lewat jendela dan merasa ada sesuatu yang menenangkan sekaligus membekukan. Ia berdiri di pinggir sawah dan menatap ke arah pabrik, lalu berbisik, tidak kepada Ridwan, tetapi kepada sesuatu yang hanya ia dengar. Bawa mereka, biarkan mereka tahu. Panik menghantam Ridwan sampai pingsan. Ia mulai menyadari bahwa ritual sederhana bukan cukup. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih, sebuah pengorbanan yang tulus, atau sebuah tindakan yang bisa menghancurkan inti perjanjian. Namun Mbok Sunan menahan tanganinya. Pengorbanan yang tulus tak bisa dibeli. Dan ingat, pengorbanan yang dibuat dengan takut hanyalah topeng. Kalau kau beri nyawa dengan tangan gemetar, ia akan menelan nyawa itu dan tetap haus. Hari-hari berlanjut dengan malam-malam yang makin bengis. Satu persatu barang kepunyaan orang-orang menghilang, foto, jimat, dan ditemukan kembali dalam pola sisik di lantai pabrik. Polisi menyarankan evakuasi,
Namun siapa yang mau meninggalkan rumah ketika anak-anak merajuk untuk menunggu kembali? Di kantor desa, pria berkacamata semakin sering muncul. Ia membawa secari kertas yang ditulis rapi. Katanya, perjanjian jual beli harus diselesaikan. Wajahnya kini lebih dingin. Saat ia tersenyum, terlihat seperti bibir yang dilumuri gula. Di akhir ini, malam tiba begitu pekat, sehingga bintang pun tak mampu menembus. Di pabrik, ruang fermentasi berkumpul uap yang tebal. Kain-kain berputar sendiri. Suara-suara bergabung jadi harmoni yang asing. Ridwan berdiri di depan sumur dengan tangan kosong. Menoleh pada Nina, yang berdiri beberapa langkah. Di belakangnya bahu Nina sedikit membungkuk, seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulit. Ia merasakan bahwa batas manusia dan yang putih semakin tipis. Dan pikirannya sendiri menerawang ke satu pilihan yang mengerikan, tetapi terasa seperti jalan terakhir. Menutup pabrik membakar atau menyerahkan nama-nama untuk dibayar sekarang juga. Dari dalam sumur terdengar desisan panjang, teduh, menjanjikan, serahkan, dan semua akan teratur. Beri nama, beri yang kau sayang, dan kami akan pulihkan yang hilang. Nina menoleh ke arah ayahnya, dan untuk pertama kali, suaranya bukanlah suara anak kecil lagi. Ia menggumam. Suara itu halus dan datar. Ayah, tepuk ajari ak. Ridwan menutup mata. Malam menempel seperti lem. Di luar, angin menderu seperti napas besar yang akan memulai segala sesuatu. Dan di dalam dadanya, ada pilihan yang mengerikan. Apakah ia mau membayar dengan sesuatu yang tak bisa digantikan? Atau membiarkan pabrik dan nama-nama itu terurai perlahan oleh makhluk putih yang semakin lapar? Lampu di ruang produksi padam satu persatu, seolah saat itu adalah hitungan kebinasaan yang mendekat. Setiap tempat punya waktunya untuk diam, tapi ada malam mulam yang menolak tidur. Cibinong malam itu bukan hanya sunyi, ia seperti menahan napas. Angin berhenti di sela-sela pohon bambu. Uap dari pabrik tahu yang biasanya menguar kini menggantung di udara, pekat dan manis. Warga sudah lama resah. Mereka tahu sesuatu buruk akan terjadi, tapi tidak tahu dari mana datangnya. Pabrik tahu milik Pak Ridwan kini berdiri seperti tubuh raksasa yang sekarat. Temboknya menghitam, lampunya berkelip, dan suara desisan yang dulu hanya terdengar pelan, kini berubah jadi raungan panjang dari balik sumur. Beberapa pekerja kabur. Yang tersisa hanya Ridwan dan anaknya, Nina, yang tubuhnya kini tidak sepenuhnya manusia. Pagi itu, Ridwan duduk di depan sumur pabrik, memandangi air yang tak lagi jernih. Dulu, air sumur itu bening dan dingin. Kini, warnanya seperti susu kental, bercampur darah pucat. Di dasar air, bayangan putih melingkar dan bergeser perlahan. Setiap kali Ridwan menatapnya lama-lama, ia melihat mata besar seperti batu giok menyala. Dari dalam 2 hari lalu, Nina pingsan di ruang produksi. Saat sadar, kulit tangannya mulai bersisik, dan matanya, oh Tuhan, bukan lagi mata manusia. Kornea hitamnya berubah menjadi hijau terang, dengan celah vertikal di tengah. Ketika ia berbicara, lidahnya seperti terbelah 2. Ayah, katanya pelan. Dia lapar. Kalimat itu menghancurkan batin Ridwan. Ia tahu siapa yang dimaksud dia. Siluman ular putih yang memberi kekayaan. Makhluk yang dulu muncul dari sumur di malam hujan, kini menagih. Menjelang sore, Ridwan menutup pintu pabrik dan mengunci semua jendela. Uap dari ruang fermentasi masih naik perlahan. Padahal, semua api sudah dimatikan. Ketika ia berjalan melewati ruang pemotongan tahu, Ridwan mendengar bisikan. Suara banyak orang berbicara bersamaan. Seperti dari dasar air. Suara itu memanggil-manggil namanya. Ridwan. Bayar yang tertunda. Tantalizing. Ada lendir menetes dari langit-langit. Dan di antara raktau, muncul jejak sisik putih panjang, berkilau seperti kaca basah. Ridwan memegang dada. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia tahu, waktunya hampir habis. Di luar, warga kampung berkerumun. Mereka melihat asap putih keluar dari cerobong pabrik. Padahal, tidak ada yang memasak. Bau menyenggot. Perpaduan antara tahu basi dan darah amis membuat mereka mual. Beberapa anak kecil menjerit,
dan lari ketika melihat bayangan panjang melata di balik jendela pabrik di ruang belakang. Nina duduk di lantai, menggambar sesuatu dengan jari di ubin yang berembun. Ridwan mendekat dan baru sadar yang digambar anaknya bukan bunga atau rumah seperti dulu. Itu gambar ular besar melingkar di sekeliling sumur dengan tulisan miring di tengah. Bayarlah dengan darahmu sebelum dia mengambil aku sepenuhnya. Ridwan, ia memegang bahu anaknya. Kulit Nina terasa dingin, licin, seperti sisik basah. Ketika Nina menatapnya, pupil matanya menyempit dan bibirnya bergetar. Tapi bukan karena takut. Ia sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. Dia ingin keluar. Dia marah karena ayah menolak. Tahu itu sudah berbau manusia. Dia ingin lebih. Ridwan menutup mulut anaknya, menahan tangis. Air mata jatuh di pipi Nina dan langsung meleleh, meninggalkan bekas putih seperti kapur. Malam itu Ridwan berdiri di depan sumur dengan pelita. Desisan keras terdengar dari dalam, lalu muncul gelembung besar. Uap putih keluar pelan-pelan, membentuk wajah samar, wajah perempuan cantik berkulit pucat dengan mata yang panjang seperti ular. Ridwan, suara itu mendesir. Kau kaya karena aku. Kau hidup karena janjimu padaku. Kini, saatnya kau kembalikan. Ambil aku, teriak Ridwan dengan suara serak. Jangan anakku. Wajah itu tersenyum samar. Kau menawar, kau manusia, bukan raja. Yang kuberi bukan cuma emas, tapi hidup baru. Sekarang, darah keluargamu harus menutup lingkarannya. Dari dasar sumur, sesuatu bergerak cepat. Air berputar seperti pusaran besar. Ridwan mender, tapi dari balik pusaran itu muncul kepala ular putih, sebesar batang kelapa, bersinar di bawah lampu redup. Sisiknya lembut seperti sutra, tapi matanya menyala seperti bara hijau. Nina datang tanpa suara. Ia berjalan menuju sumur seperti orang kesurupan. Setiap langkahnya meninggalkan bekas lendir di lantai. Ridwan menahan bahunya, tapi tangan anaknya terasa berat, seolah bukan lagi daging, melainkan batu dingin. Ayah, katanya lembut, "Dialog, kalau tidak diberi, aku yang akan jadi dia." Ridwan memeluk anaknya erat, menatap wajah itu. Wajah yang separuh manusia, separuh siluman. Lalu ia berlari ke ruang produksi, mengambil jerigen minyak tanah, menyiramkannya ke seluruh lantai, dan menyalakan korek api. Api menyambar cepat. Kain fermentasi terbakar, tahu-tahu meledak kecil, uap panas menyelimuti udara. Ridwan menarik Nina ke sudut, menatap sumur yang kini bergolak hebat. Dari dalamnya muncul kepala ular putih, kali ini lebih besar. Tubuhnya menjalar ke seluruh ruangan, seperti pita cahaya. Desisan berubah jadi jeritan panjang. Warga di luar melihat nyala api membesar, lalu mendengar suara seperti ribuan ular mendesis bersamaan. Langit di atas pabrik berubah warna, bukan oranye, tapi putih keperakan. Nina menatap ayahnya, tersenyum samar. "Ayah, terima kasih. Aku sudah bebas." Tubuhnya mulai bercahaya. Kulitnya memudar jadi putih bening, dan matanya menutup perlahan. Ular putih mengangkat kepala, menatap Ridwan, lalu menendok, seperti memberi hormat terakhir sebelum menyelam ke dalam kobaran api. Ridwan menjerit, memeluk tubuh anaknya yang kini mulai mengeras. Api menelan mereka berdua. Keesokan paginya, warga hanya menemukan abu. Pabrik tahu itu hangus total, tapi anehnya sumur tua masih utuh. Airnya tenang, tidak panas, bahkan mengeluarkan uap putih lembut seperti kabut pagi. Di sekeliling sumur, ada jejak melingkar besar seperti bekas tubuh ular, berwarna putih susu, licin seperti porselen. Polisi tidak menemukan jenazah Ridwan maupun Nina, hanya gelang perak kecil milik Nina yang tergantung di tepi sumur, masih hangat, seolah baru dipakai. Malam-malam setelah itu, warga sering mencium bau tahu segar lewat dari arah reruntuhan, padahal tidak ada siapapun di sana. Kadang terdengar suara bisikan dari arah sumur, "Jangan ambil yang bukan milikmu." Dan pada malam Jumat Kliwon, ketika kabut turun tebal, beberapa orang mengaku melihat ular putih besar melingkar di atas puing pabrik. Kepalanya menunduk seperti menjaga sesuatu. Setiap kali ada orang mendekat, ular itu memudar pelan,
lalu menghilang di udara, meninggalkan aroma tahu yang baru matang. Tahun-tahun berlalu, pabrik itu tidak pernah dibangun lagi. Tanahnya dianggap angker dan dijual murah, tapi tak satu pun pembeli berani menanam batu pertama. Warga Cibinong masih mengingat nama Ridwan dan anaknya. Mereka bilang, siluman ular putih itu tidak jahat. Ia hanya menagih apa yang dijanjikan manusia serakah. Dan setiap kali ada pengusaha baru yang mendadak kaya di kampung sebelah, orang-orang akan berbisik pelan, hati-hati. Jangan-jangan taunya masih dari Cibinong. Sebab sampai sekarang, kalau kau lewat di sana saat dini hari, di antara reruntuhan dan kabut, kadang tercium bau tahu hangat, dan terdengar desisan halus dari arah sumur. Pelan, panjang, seolah menyapa, "Kau lapar? Aku juga."